Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat. Dan bersama kita Al-Mukarram Ustaz Haji Ade, Ustaz Haji Saifuddin, dan para sesepuh yang lain. Mohon maaf, mohon beritahu tidak disebutkan namanya satu persatu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wabillahi khusus Sahibul Bait Bapak Andi. Mudah-mudahan hadir kita di tempat ini mendapatkan rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini taklim kita sekalian acara akikah putra dari Pak Andi yang bernama Ainul Zakir ya. Putra ketiga laki-laki, mudah-mudahan anak yang diakikahkan nanti akan menjadi anak yang soleh, anak yang berguna untuk agama manusia dan bangsanya, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, juga berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang mengangkat derajat kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam ini saya, karena ini bab akikah, ini nyambung dengan bab kurban. Kebetulan insya Allah nggak sampai sebulan lagi akan kita memasuki Idul Adha. Jadi ini saya baca kitabnya langsung dari bab kurban dulu, langsung nanti nyambung ke akikah. Cuma memang nggak saya baca semuanya, karena kalau dibaca semuanya ini waktunya nggak cukup. Nah, untuk dibaca lengkapnya nanti kalau bacaan kitab-kitab pas terus urutannya sampai bab kurban akan saya baca urut lengkap. Jamaah yang dimuliakan Allah, akikah ini hukumnya sunnah didasarkan kepada sabda Nabi, Al-Ghulam murtahanun bi aqiqatih. Jadi bayi yang lahir ini tergade dengan akikahnya. Apa maknanya tergade di sini? Ada sebagian ulama berpendapat anak yang tidak diakikahkan itu layanmu numu wa mislihi. Anak ini tidak bisa tumbuh kembang seperti anak-anak seusianya. Anak seusianya yang sudah bisa ini, bisa itu, ini anak perkembangannya lambat. Ini bisa terjadi kalau tidak diakikahin. Itu pengertian tergade pertama. Yang kedua, ini yang paling banyak dipakai para ulama. Salah satunya adalah Imam Ahmad Ibnu Hanbal, mazhab Hambali. Kata beliau, anak yang tidak diakikahkan itu nanti tidak diizinkan oleh Allah untuk mensyafaati kedua orang tuanya. Nah, artinya kalau anaknya nanti tumbuh menjadi anak soleh, menjadi penghuni surga, maka dia tidak diizinkan mensyafaati kedua orang tuanya kalau dia tidak diakikahkan. Nah, itu dasarnya dulu ya. Jadi hukumnya sunnah. Nanti keterangan lebih lanjutnya akan kita baca ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, hadis tadi maknanya sekaligus bahwa kalau kita punya anak
sudah kita akikahkan lalu menjadi penghuni surga, maka tugas orang tua selanjutnya untuk menjadi atau bisa mendapat syafaat itu tinggal satu. Jadi setelah anak diakikahkan lalu menjadi anak yang soleh penghuni surga, orang tuanya bisa mendapatkan syafaat. Syaratnya tinggal satu, yaitu mati membawa iman. Ini karena biar anaknya diakikahin, kalau bapak ibunya mati tidak bawa iman, maka tetap tidak akan mendapatkan syafaat. Bahkan dari baginda Rasul SAW sendiri tidak bisa, karena memang di Quran dikatakan ya, semua dosa bisa dimaafkan oleh Allah kecuali dosa musyrik atau dosa kafir. Itu kalau sampai mati orang tetap musyrik, sampai mati dia kafir, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita punya saudara, punya keluarga, punya sahabat, punya tetangga yang agamanya beda dengan kita, dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, kita haram mendoakan untuk diampuni ya. Misalnya ada saudara kita naudzubillah yang Kristen meninggal dalam keadaan Kristen, lalu kita ya Allah ampuni dosanya. Ini bukan hanya dosanya tetap tidak diampuni, tapi yang berdoa hukumnya dosa. Yang mendoakan haram, tidak boleh, karena ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh kita mendoakan kalau ada saudara kerabat yang agamanya lain tapi doanya bukan diampuni. Ya Allah, saudara saya itu berikan hidayah, boleh ya, berikan hidayah supaya memeluk agama Islam, boleh. Ini seperti yang dilakukan Rasul ketika Rasul di Taif ya, dilempari batu. Doanya Rasul, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku melempari aku ini karena fa innahum la ya'lamun, dia tidak tahu bahwa saya ini Rasulmu gitu. Nah, kita baca langsung dari kitabnya, nanti sampai babnya itu bab akikah dimulai dari kurban ya, karena memang umumnya kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Muhimmatun yusannu muta'aqidan li hurrin qadirin tadhiyatun biniyati udhiyatin inda dhabhin aw ta'yin. Bagi orang yang mampu berkorban, hukumnya sunat muakkad memotong korban ya, bagi yang mampu. Dan ini perintah tahunan, artinya gini, meskipun tahun kemarin sudah motong korban, kalau tahun ini mampu, maka tahun ini disunahkan lagi untuk motong korban. Ini sunnah muakkad, artinya bukan sunnah biasa, tapi sunnah yang hampir wajib. Bahkan ada sebagian ulama yang berpendapat berkorban itu hukumnya wajib seperti bayar zakat fitrah. Jadi kalau dalam Idul Fitri ada zakat fitrah, maka Idul Adha ada kurban. Menurut sebagian ulama itu sama-sama wajib, tapi hanya bagi yang mampu. Ukurannya mampu itu apa? Orang dianggap mampu kalau seseorang punya harta itu nggak mesti duit ya, mungkin punya perhiasan, punya jam tangan lebih dari satu, punya motor ada 4, padahal butuh cuma satu, yang perlu cuma satu, motornya 4 gitu ya. Ini orang kalau di total setelah dikurangi untuk kebutuhan selama 4 hari, 4 hari itu hari raya ditambah 3 hari hari tasyrik, setelah dikurangi untuk kebutuhan 4 hari lalu ada sisa dan sisanya cukup untuk beli kambing, maka orang ini termasuk orang yang sudah mampu. Saya punya tabungan 10 juta untuk keperluan saya dan keluarga saya selama 4 hari, saya hanya butuh 1 juta misalnya, berarti masih ada 9 juta. Berarti orang seperti saya termasuk orang yang sudah diperintahkan untuk memotong korban karena sudah dianggap mampu gitu. Jadi ini menurut sebagian ulama hukumnya wajib. Biniyati udhiyatin inda dhabhin aw ta'yin. Kurban itu harus niat. Niatnya boleh ketika menyembelih, boleh juga ketika
menentukan hewan kurban. Ketika memilih sudah dapat, sudah dibeli, sambil ditenteng, dituntun, dibawa pulang, dalam hati niat, saya niat kambing yang saya bawa ini saya niatkan untuk kurban sunat karena Allah. Yang sebutkan sunatnya, sebutkan sunat karena Allah, gitu ya. Atau ketika membeli sampai rumah nggak niat, waktu motong niat, sambil motong niat, saya niat motong kurban sunat karena Allah, gitu ya. Nah, artinya begini, berarti kan selama ini kita sering melihat kalau bulan-bulan Idul Adha itu kan banyak kambing yang dikalungin kertas, ada tulisannya itu Haji Muhammad, apa nama-nama orang lah, gitu. Artinya hanya untuk tanda bahwa ini kambing kurbannya Pak Haji Muhammad. Kenapa? Biar nanti waktu motong, orang yang motong niat motong kurbannya Haji Muhammad. Pertanyaannya, apa memang harus begitu? Jawabnya tidak. Kalau orang yang mau berkorban sudah niat dari rumah dia niat bahwa kambing ini untuk kurban sunat karena Allah, terus diserahin ke panitia kurban. Ini panitia kurban waktu motong nggak harus niat, bahkan dia nggak perlu tahu tuh kurbannya siapa. Jadi tugas panitia kalau ada yang nganterin kambing, ibu udah niat belum ini? Kalau belum baru ditulis dikalungin nama. Kalau ibunya yang nganterin sudah niat, ya sudah, nanti motong aja sudah, gitu. Artinya niat itu tidak selalu ketika memotong. Wahia afdalu minas shadaqah. Kurban ini lebih utama dibandingkan sodako. Karena sodako biasa. Karena kalau sodako biasa ulama sepakat itu hukumnya sunat. Tapi kalau termasuk akikah ini termasuk golongan sodako. Jadi kalau dibandingkan akikah dan kurban, ini lebih bagus mana? Lebih bagus kurban. Karena kalau kurban ada ulama yang berpendapat hukumnya wajib, tapi kalau akikah sepakat hukumnya sunnah. Sehingga kalau saya punya uang, misalnya saya belum diakikah ini, saya dari bayi sampai sebesar ini belum diakikahin. Saya punya uang di luar musim kurban, ya sudah, bagusnya beli kambing untuk akikah diri saya. Tapi kalau saya punya uang waktu hari-hari kurban, ya bagusan motong untuk kurban dulu, gitu loh. Karena kalau kurban waktunya terbatas, motong kurban setahun cuma ada waktu 4 hari, hari raya dan hari tasyrik. Tapi kalau akikah kapan pun bisa, gitu loh. Syukur-syukur duitnya banyak, jadi beli sapi satu kan nilainya sama dengan 7 kambing. Ini boleh niatnya macam-macam. Misalnya sapi ini niat saya pertama untuk kurban saya 2 bagian, berarti masih ada 5 ini kurban saya 1, kurban istri saya, tambah anak saya 3 misalnya. Berarti dari 1 sapi ini ada kurbannya orang ber5 plus akikah saya. Ini boleh. Jadi termasuk mama kita di Mekah, kita banyak melakukan pelanggaran waktu haji, sehingga harus ditunda beberapa kambing. Nggak apa-apa, beli 1, ini bayar kafarat sekalian bayar kafarat sekalian kurbannya si jadi 1 sapi, 1 unta, itu boleh. Yang penting kalau ada kebutuhan 7 kambing, sekalipun ada yang buat kafarat, ada yang buat kurban akikah, itu nggak masalah. 1 unta, 1 sapi sampai dengan 7 kambing. Wa waqtuha min irtifai syamsi nahrin ila akhir ayyamit tasyrik. Waktu menyembelih kurban itu mulai matahari meninggi, hari raya meninggi. Jadi diperkirakan itu mulai terbit ya, sampai lewat waktu yang cukup untuk sholat dan khutbah. Ya, begitu terbit matahari. Kira-kira kalau waktu minimal untuk sholat sunat Idul Adha dan khutbahnya itu minimal perlu waktu berapa lama? Kalau misalnya cukup setengah jam, ya berarti terbit matahari lewat setengah jam itu sudah boleh motong kurban, meskipun sholat sebenarnya belum selesai, di masjid belum selesai, nggak apa-apa. Misalnya ibu-ibu memotong kurban sendiri, jadi terbit matahari jam berapa? Jam 6, lewat setengah jam, setengah 7 potong boleh. Karena setengah jam itu waktu yang sudah cukup untuk melakukan sholat dan khutbah. Yang penting itu. Nah,
Itu mulai sampai kapan? Sampai akhir hari tasyrik. Kalau nggak salah nanti Idul Adha itu jatuh di hari Senin kalau nggak salah. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Terakhir boleh motong kurban hari Kamis sore sebelum maghrib. Kamis sore sebelum. Kalau dipotongnya setelah maghrib ya bukan kurban lagi namanya. Cuma kalau orang sudah nadar ya tetap harus dipotong, cuma jatuhnya kodok gitu. Jatuhnya kodok. Wal mu'tamatu ada mu'jizat tadhiyati bil hamil khilafan lima sahawi wal fuqaha. Menurut pendapat yang muktamad pendapat yang kuat bahwa tidak sah berkorban dengan hewan yang sedang hamil. Tapi ada pendapat yang membolehkan, yaitu Imam Ibnu Rif'ah. Alasannya apa? Biasanya kalau hewan sedang hamil itu dagingnya sedikit, gedenya badan itu gede kandungan gitu. Ya, tapi ada ulama pendapat yang lain nggak apa-apa, tetap sah karena hilangnya daging itu tergantikan oleh anaknya. Artinya gini, kalau ada kan hukumnya begini, kalau ada hewan sedang hamil terus disembelih, begitu disembelih waktu dikulitin anak yang di perut itu ikut mati misalnya, ini anak yang di perut itu halal walaupun tidak disembelih. Jadi kalau habis emaknya ibunya disembelih, dikulitin, anaknya dibuka mati, anaknya halal, boleh dimakan. Tapi kalau waktu dikulitin dibuka ya perutnya itu kambingnya itu ternyata anaknya sudah hidup, ya untuk halal harus disembelih. Kalau nggak boleh. Intinya janin yang di perut itu ikut halal apabila mati karena ibunya disembelih. Intinya kurban pakai hewan yang hamil itu ada ulama yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Kita aja. Wa yahrumu al-aklu min udhiyatin aw hadin wajaba binadri. Haram memakan hewan kurban atau hewan yang lain yang dipotong karena nazar. Misalnya Pak Andi nazar, saya nazar kalau saya punya uang, anak saya lahir selamat, saya mau potong akikah. Akhirnya benar, apa namanya, anaknya lahir selamat gitu kan, terus ada uang, akhirnya potong akikah karena bayar nazar. Maka Pak Andi dan seluruh orang yang harus dinafkahi, anaknya, istrinya, ibunya, kalau ibunya harus dinafkahi ya karena mungkin termasuk orang yang nggak mampu gitu. Ini semua haram makan hewan akikah ini. Ya, jadi kalau dia sudah nazar terus disembelih dimasak, sedikit pun nggak boleh makan. Kalau pengen banget ya kuahnya aja Pak. Jadi kalau sesuatu yang sudah dinazarkan itu harus habis dibagi ke orang lain. Termasuk kurban. Saya nazar kalau tanah saya laku sebelum Idul Adha, saya mau kurban sapi, saya dan keluarga saya. Ternyata alhamdulillah sebelum Idul Adha benar laku tanah. Motong sapi maka semuanya harus dikasih orang lain, sedikit pun nggak boleh makan. Itu nazar. Karena nazar itu hampir sama dengan wakaf. Cuma kalau nazar itu barang itu dikonsumsi habis. Kalau wakaf kan sesuatu yang memang tidak, ketika dikonsumsi nggak habis gitu. Tanah buat bangun masjid misalnya. Jadi sesuatu yang dinadarkan itu yang memiliki sekarang pindah. Tadinya kambing saya, begitu saya nadarkan, saya ucapkan nadar, maka kambing itu sekarang miliknya Allah gitu. Sudah menjadi milik orang lain, sedikit pun nggak boleh. Wa yajibu at-tasadduqu walau ala fakirin wahidin bi syai'in nai'an walau yasiran minal mutatawwa'i biha. Sedangkan kurban yang sunat itu wajib ada sebagian yang diberikan kepada fakir miskin berupa daging mentah walaupun tidak semua. Artinya untuk sahnya kurban itu asal ada yang dibagi ke fakir miskin itu sah. Misalnya gini, saya motong kurban, ini kurban sunat ya. Niat saya niat motong kurban sunat karena Allah, bukan ada. Begitu udah saya kulitin, saya potong-potong, paha saya satu, paha kambing satu saya kasih orang fakir miskin. Sisanya saya makan sendiri sama keluarga, itu sah kurbannya.
Cuman jangan nanya pahalanya seberapa, ya. Karena yang disedekahin cuma paha satu, berarti ya pahalanya pahala paha satu. Ya. Kalau bicara sah, sah. Ya. Tapi yang bagus dikatakan di sini, wal afdol at-tasadduq bi kulli illa luqaman yutabarruk bi akhiha. Yang bagus kalau motong kurban, semua sedekahin, sisakan beberapa potong, itu pun dipilih hati untuk dimakan, tabarukan. Jadi kalau saya motong kurban yang bagus, saya cuma minta hatinya maksimal 3 potong. 3 potong ukuran orang bikin rendang siapa misalnya. Itu yang bagus. Selebihnya semua sedekahin. Kenapa? Kata Nabi, nanti hewan kurban itu kan jadi tunggangan waktu nyebrang Siratal Mustaqim. Maka Nabi bersabda, azimu dohayakum fa innaha matoyakum. Besarkan hewan kurbanmu karena nanti dia menjadi matoyakum, menjadi tungganganmu. Nah, kalau dia jadi tunggangan, yang kita sedekahin cuma paha satu, ya nanti yang balik cuma paha satu. Ya. Naik paha dia. Naik paha. Atau kita korban minta paha satu, yang kita sedekahin semuanya paha satu hilang, ya nanti kambingnya pincang, kakinya hilang satu. Pernah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nyuruh istrinya, ya, Siti Aisyah, potong kambing itu lalu bagi-bagikan, gitu kan. Setelah kambing dipotong, dibagi-bagi, Siti Aisyah lapor, ya Rasulullah, kambing sudah habis dibagi kecuali paha satu, maksudnya disisakan sengaja untuk dimakan bersama Rasulullah. Ya. Jadi bahasa yang dipakai, kambing itu sudah habis, yang tersisa cuma paha. Lalu Rasul spontan, oh tidak begitu Aisyah, yang betul kambing itu masih utuh di sana. Justru yang hilang pahanya satu. Kenapa? Karena pahanya tidak ikut disedekahin. Artinya kalau seandainya kambing itu utuh dihabiskan buat sedekah semua, nanti di sana juga utuh, nggak ada yang hilang. Cuma memang problemnya di negara kita kadang-kadang orang yang kurban selalu minta bagian paha satu. Kalau enggak, besok nggak mau kurban di sini lagi dia. Ada lagi yang kadang-kadang kurban itu dia merasa memberi kepada musola. Padahal yang sebenarnya dia itu minta tolong sama pengurus musola. Itu yang sebenarnya. Kalau saya diperintahkan potong kurban, saya punya kambing yang seharusnya saya potong sendiri. Nah ini ada panitia yang siap membantu, ya, dibawa ke musola. Karena di musola ada biaya potong, diminta, aku maaf ada biaya potong 100, ngomel, udah dibawain kambing masih minta duit katanya. Padahal harusnya memang biaya potong itu ditanggung oleh orang yang berkorban. Jadi memang kewajiban. Nah, jadi kembali lagi hanya beberapa potong. Cuman begini, kalau memang udah tradisi di sini orang yang motong kurban dikasih paha, itu diakalin pakai silang. Saya berkorban, Ustadz Adi berkorban. Waktu kambing saya dipotong, saya jangan dikasih apa-apa, kasih aja hatinya. Paha saya kasih Ustadz Adi. Waktu kambingnya Ustadz Adi yang dipotong, jangan dikasih apa-apa, kasih hatinya. Pahanya kasih saya, gitu loh. Jadi tradisinya orang sini tetap jalan yang kurban dapat paha, tapi bukan paha kambingnya sendiri. Jadi kambing sendirinya utuh, gitu. Memang resikonya paling gini, ada yang kambingnya gede dapat paha kecil misalnya, ya harus dijelaskan, ibu maaf memang disilang biar pahalanya satu kambing utuh, termasuk uang apa tadi, uang potong. Karena ada masih jagal, kita ngundang jagal, itu jagal satu kali motong kambing ya kepala kambingnya buat upah, motong sapi kepala sapinya buat upah, kalau enggak kulitnya buat upah. Ini semua tidak boleh, ya. Haram hukumnya, karena memang ini disembelih untuk dibagi, bukan untuk ditransaksikan. Kan berarti transaksi ini terjadi transaksi, yang satu jual tenaga dibeli dengan kulit, ini nggak boleh. Termasuk panitia korban menjual kulit. Biasanya kalau musim Idul Adha itu kan banyak mobil-mobil keliling ke musola, ke masjid mencari kulit. Yang tidak tahu, kulit dijual sama panitia, duitnya buat beli rokok, beli minuman, itu haram.
Di sini nanti ada, saya lupa tempatnya di mana, saya baca bahwa tidak boleh menjual nih, li khabari man ba'a barang siapa menjual jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa menjual kulit kurbannya, maka tidak ada kurban bagi dia yang tidak. Jadi kalau mau dijual itu nanti ada caranya. Maksudnya ini, karena memang kurban harus dibagi. Ketika kurban ini sudah sampai di tangan fakir miskin, dagingnya terserah. Misalnya ada fakir miskin yang kebagian kepala, ada yang kebagian daging. Setelah sampai di tangan mustahik fakir miskin, terserah dia mau dijual, mau dimasak sendiri, mau dikasih orang lain lagi, terserah. Nah, karena kulit dipotong-potong juga nggak bisa, ya udah. Misalnya kambing ini, sapi ini harga kulit berapa? 200, panggil aja ini, bagian kamu bertiga kulit nih, gitu kan? No, ada yang mau beli, no, jual aja buat kamu nanti. Tapi yang jual fakir miskin, bukan panitia. Atau nggak apa-apa, di antara panitia ada yang berhak memang dia fakir miskin. Yaudah ini, bagian ente, kulit ini, sama dia dijual, udah serah terima dari panitia, diserahkan ke dia, dijual, nggak apa-apa. Yang tidak boleh menjual, tapi yang menjual masih atas nama panitia, itu nggak boleh. Kalau bahasa saya itu berkhianat. Orang datang ke musola, Pak Ustadz tolong dipotongkan, tolong dibagikan, bukan dibagi dijual buat beda botol, haram, itu berkhianat namanya. Sama juga saya sebutin sanitip nih, tolong dibagi orang, bukan dibagi dijual. Jadi nggak boleh. Jadi kalau mau kayak tadi, ya bagikan dulu. Ini orang fakir miskin ya. Sebab bedanya gini, kalau orang kaya menerima daging kurban itu hanya berhak memakan, atau kalau enggak kasihkan lagi ke orang lain. Orang kaya itu tidak tamlik tapi hadiah, tidak memberikan sebagai hak milik. Tapi kalau diberikan fakir miskin terserah. Ini milik Anda fakir miskin, mau ente jual, mau ente masak, ente kasih orang lain bebas. Dan kalau yang merasa kaya dapat hewan kurban, kebetulan serumah nggak ada yang doyan kambing, gitu kan? Akhirnya dijual, nggak boleh. Orang kaya kalau dapat hewan kurban silahkan dimasak, dimakan. Kalau nggak mau, masak aja, kasih orang lain lupa mateng misalnya. Intinya orang kaya tidak boleh menjual. Yang merasa kaya, tapi orang miskin boleh. Itu kalau mau jual. Nih, walahu it'amu aghniya la tamlikuhum. Boleh ngasih orang aghniya, orang kaya, tapi tidak memberi milik. Wa yusanu ayat baharrajul binafsi. Kalau laki-laki yang berkorban disunahkan motong sendiri, itu pun kalau memang bisa dan biasa. Kan kadang-kadang ada orang biar laki-laki karena nggak biasa, nggak berani motong, gitu ya. Kalau suruh motong kambing takut ya, giliran matang paling banyak makannya. Tapi kalau perempuan, orang perempuan lebih baik diwakilkan. Dan bagi orang yang mewakilkan memotong kurban, itu disunahkan ketika hewannya dipotong, dia disunahkan hadir menyaksikan. Jadi misalnya saya atau ada orang perempuan menyerahkan pemotongannya kepada panitia. Ini boleh nanya, Pak Ustadz atau panitia, kapan kambing saya dipotong? Karena memang orang yang punya kambing berhak menyaksikan dan sunnah hukumnya. Gitu. Kalau perlu justru inisiatif datang dari panitia. Mungkin panitia udah punya sehari hanya mampu motong 10 misalnya. Ternyata kambing ini kambing yang ke-11. Oh ibu hari kedua ya, jam pagi ya misalnya. Silahkan datang menyaksikan kambingnya dipotong. Nah, ketika dipotong, sunnah membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya sampai wa ana minal muslimin. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal. Ini sunnah dibaca oleh orang yang berkorban saat menyaksikan kambingnya dipotong. Ada yang bilang, tak Ustadz kemarin si Sono saya korban, saya nanya Pak Ustadz kambing saya dipotong kapan, saya mau lihat katanya. Pak Ustadznya marah, kenapa nggak percaya ya katanya. Rupanya nggak ngaji dia. Harusnya justru dari panitia memberitahu kapan mau dipotongnya sehingga orang diminta datang. Jadi yang masih banyak salah tadi menggunakan kepala kambing untuk upah jagal nggak boleh. Ya,
atau menjual kulit. Ini yang masih banyak salah, ini harus dihindari. Wa kuriha li muridiha izalatun awi sya'rin fi asri dzulhijjah wa ayyamit tasyrik hatta yutahhiya. Orang yang sudah niat mau kurban, meskipun kambingnya belum beli tapi udah niat, kambingnya udah ada. Saya niat mau kurban tahun ini. Orang ini disunahkan jangan potong kuku, jangan potong rambut sampai kambingnya disembelih. Maksudnya apa? Maksudnya biar kuku dan rambut kita semuanya mendapatkan rahmat, ya. Dari pemotongannya. Jadi yang dapat pahala sekujur tubuh, yang dapat perlindungan dari api neraka sekujur tubuh kita. Jangan sampai ada rambutnya hilang, ya, sebelum potong. Hukumnya sunat, tapi kalau misalnya mau cukur ya nggak apa-apa, hanya sunat, ya. Lalu kita masuk bab akikah nih. Wa yundabu liman talzamu nafaqatu far'ihi an yaqiqa anhu min wad'in ila bulugh. Orang yang berkewajiban memberi nafkah, ya, orang yang berkewajiban memberi nafkah disunahkan memotong akikah untuk anaknya. Waktunya mulai lahir sampai balik. Mulai lahir sampai, ini kan baru 11 bulan. Jadi masih sangat boleh. Artinya gini loh, kalau kita punya anak kita belum balik, meskipun sudah kelas 5 SD, itu orang tua yang mampu masih disunahkan potong akikah. Tapi kalau orang tua mampunya ketika anak sudah balik, ini sudah gugur, artinya sudah nggak diperintahkan lagi. Cuma perintah itu pindah dari orang tua pindah kepada anak. Kalau anak belum balik, perintah akikah itu kepada orang tua. Anak yang sudah balik, perintahnya pindah dari orang tua pindah ke anak. Kalau anak mampu. Anaknya nggak mampu, tapi bapaknya punya duit, yaudah beli kambing kasih anaknya. Jadi akadnya hibah. Nah, ini bapak beli kambing, saya hibahin, saya kasih kamu. Begitu diterima, udah kamu niat buat akikahmu sendiri. Kamu sudah balik, ibadahmu ya ibadahmu sendiri. Kalau masih kecil yang niat bapak, kamu udah balik yang niat kamu. Seperti zakat fitrah sama juga. Anak muda balik suruh niat sendiri. Gitu. Karena memang dia sudah diperintahkan. Apa boleh sudah tua akikah? Ini ada hadis sahih, walaupun ini ada sebagian yang menganggap hadisnya dhaif, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memotong akikahnya sendiri setelah beliau diangkat jadi nabi. Ya semua tahu lah, nabi itu kan bukan orang kaya. Tadi dibaca sejarahnya baru 2 bulan dalam kandungan bapaknya meninggal, gitu kan? Artinya lahir nggak punya bapak, nggak ada yang nafkahin, kecil hanya gembala kambing. Jadi beliau itu memotong akikahnya setelah beliau jadi nabi. Jadi kita semua yang kecil belum diakikahin sunnah bikin sendiri. Nah, ditanya orang tua udah diakikahin belum? Kalau belum, punya rezeki motong sendiri. Ya. Ya kalau bisa, kalau laki-laki 2 kalau bisa. Jadi nggak wajib, kadang-kadang ada yang salah harus 2, enggak. Laki-laki itu baiknya 2, tapi kalau nggak ada, aku cuma punya 1 kambing, 1 kambing cukup. Kalau perempuan memang nggak ada perintah 2, perempuan 1 pasti. Tapi kalau laki-laki 1 cukup, tapi 2 lebih baik. Wala yuksaru admun, terus disunahkan agar tulang-tulangnya hewan akikah ya berkorban sunnah itu tidak dipotong-potong, biarkan panjang-panjang kakinya, betisnya itu jangan dipotong-potong. Alasannya tafa'ulan bisalamati a'dha'ihi, artinya dengan cara itu berharap mudah-mudahan ini anak nanti tidak mengalami patah tulang. Ini ulama. Jadi kalau hewan kurban yang bagus, hewan akikah yang bagus, ya potongnya sampai ruas-ruas saja, biar aja panjang-panjang, jangan dipotong-potong sekecil. Udah gitu masaknya, disunahkan masaknya juga manis, sunnah ya. Artinya kalau nggak manis gurih ya nggak apa-apa, asal jangan pedes. Ini juga mengandung doa, mudah-mudahan dengan masakan yang manis ini anak itu nanti tumbuh menjadi anak yang manis lahir batin, akhlaknya manis, wajahnya manis. Wajahnya enak dilihat, kelakuannya juga tidak menyakitkan orang lain. Kalau pedes, takut anaknya judes.
Waswata satu bibat mungkin. Yang bagus lagi kalau akikah itu yang bagus dibaginya matang. Tapi bagi mentah juga boleh. Saya potong akikah nggak sempat masak, udah saya bagi aja mentah, boleh. Tapi yang bagus kalau akikah dibaginya dalam keadaan matang. Wa ayat bahasa bi awladati, yang bagus lagi kalau bisa, kalau mampu nyembelihnya pas hari lahir ke-7. Cara ngitungnya kalau lahir sebelum maghrib, misalnya ini tadi hari Minggu, lahir tadi sore atau tadi siang, maka minggunya dihitung. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu motongnya. Kalau lahirnya sebelum maghrib, hari lahir dihitung 1 dari 7 ini. Lahirnya tadi siang habis zuhur, berarti Minggu dihitung. Minggu hari pertama, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dipotong. Tapi kalau lahirnya sudah maghrib, minggunya nggak dihitung, hitung mulai dari Senin, Selasa, Rabu. Itu cara hitungnya. Di samping motong kurban hari ke-7, wa yusamma fihi, sunnah ngasih namanya juga hari ke-7, meskipun nama udah ada. Sebelum lahir pun disiapin nama, tapi di launchingnya nama itu gitu loh, itu pas hari ke-7. Jadi kalau tanya orang namanya siapa, ntar hari ke-7 belum gitu, namanya siapa belum, ntar itu sunnah hukumnya, hari ke-7 namanya. Wa imata qablahu, bahkan walaupun sudah meninggal, anak lahir langsung meninggal, alhamdulillah, ini sunnah bikin akikah dan dikasih nama pada hari ke-7. Justru anak kecil yang meninggal itu kalau nggak diakikahin sayang. Kenapa? Tadi kan dikatakan kalau anak diakikahin akan memberi syafaat. Sedangkan anak kecil yang belum balik meninggal itu pasti masuk surga, pasti. Belum punya dosa dia. Ya. Yang dosa itu kan yang sudah balik. Jadi hukum Allah halal haram ini berlaku untuk orang yang mukallaf akil balik. Makanya saya kemarin ketemu teman yang di MUI, walaupun saya juga di MUI, tapi itu kan diputuskan hukum saya. Merokok haram, pertama bagi orang hamil, kedua anak kecil. Ini kita bicara hukum, jangan bicara anak kecil. Nggak ada anak kecil haram, jangan kan merokok anak kecil, zina aja nggak haram kok. Jadi belum berlaku halal haram bagi anak kecil. Berlaku hukum halal haram kalau sudah balik. Makanya anak kecil meskipun pernah nolong, pernah mukul, pernah nakal, nggak dosa. Yang dosa maknya kalau bapaknya, kalau dia nggak salah mendidik. Ya. Makanya kalau anak belum balik meninggal, anak orang Islam dijamin masuk surga. Berarti dia sebenarnya nanti berhak mensyafaati bapak dan ibunya. Tinggal bapak ibunya berjuang untuk mati bawa iman. Meskipun ini tidak gampang. Imam Hasan Basri ketika mendengar hadis bahwa nanti di akhirat ada seorang laki-laki sebelum dimasukkan surga dan dibakar dulu di neraka 1000 tahun. Spontan beliau mengucap doa, laitani kuntu dzalika rajul. Mudah-mudahan laki-laki itu saya, katanya. Pada nanya muridnya, "Lu guru, kok guru berdoa mau dibakar 1000 tahun?" Kata beliau, kalau cuma 1000 tahun tandanya mati bawa la ilaha illallah, mati bawa iman. Yang saya takut bukan 1000 tahun, 2000 tahun di neraka, bukan. Yang saya takut khalidina fiyah, selama-lamanya. Kenapa? Iman ini kan ibarat tanaman, nggak cukup sekali la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, sekali ucapan selesai, enggak. Itu baru nanam iman, harus dipupuk, harus disiram dengan cara apa? Ibadah, sholat, zikir, baca Quran, la ilaha illallah, itu semua pupuknya iman. Orang nanam ditaruh, ditinggal, ya mati. Untuk kalau nggak dipatok ayam itu. Gitu. Jadi perlu. Jadi biar matinya bawa iman. Nah, makanya kalau anak kecil meninggal tetap dinamain. Ukurannya itu yang penting sudah 4 bulan. Karena kalau udah 4 bulan berarti sudah ada nyawanya. Kandungan 5 bulan keguguran, meninggal, udah 5 bulan. Kasih nama tetap. Kalau udah jelas laki perempuannya kasih nama yang sesuai. Kalau perempuannya nama perempuan, kalau laki-laki nama laki-laki. Tapi ini jelas kelaminnya belum jelas. Laki apa perempuan ya? Kasih nama yang batas untuk dua-duanya.
Kalau di Indonesia itu nama yang dipakai laki perempuan itu nama, ada kan nama kayak Endang. Endang itu kalau di Jawa nama perempuan, kalau di Sunda nama laki-laki misalnya. Ya berarti Endang itu bisa laki perempuan misalnya. Saya punya teman namanya Endang Sobari, laki-laki. Berarti di sisi lain ada juga perempuan namanya Endang. Jadi kalau bayi yang lahir ke kuburan nggak jelas kelaminnya, kasih nama yang pantas dua-duanya. Sudah gitu tetap sunat diaki, kayak yang penting sudah menafkuru. Karena kalau 4 bulan dalam perut berarti 4 bulan lebih sudah ada rohnya. Ke kuburan tetap sunat dikasih nama, ya. Karena pernah ada rohnya. Kalau pernah ada rohnya, berarti nanti di akhirat ya tetap surga karena pernah hidup. Ini dikatakan sini bal yusanu tasmiyatu sittin balagha zamanan nafkhiru. Bahkan sunat memberi nama bayi yang ke kuburan yang sudah mencapai umur nafkhiru, yaitu 4 bulan. Kan kalau bayi itu udah 4 bulan, di samping takdirnya ditulis, dipasang rohnya, itu 4 bulan dalam kandungan. Nah, wa yusanu ayyahlika ra'sahu walau unsa disabitnya. Kalau bisa sunnah juga menggundul, mencukur. Ini artinya gundul ya, halku itu gundul. Seperti orang kalau haji disunahkan halku afdalu minat taksir, gitu kan? Gundul lebih bagus daripada hanya memendekkan. Jadi kalau kita haji, tahalulnya yang bagus gundul, pelontos. Nah ini bayi juga sama. Kalau bahasanya Nabi, gundul rambut ini ngilangin sial. Rambut bawaan bayi itu harus dibuang. Gitu. Kalau bisa hari ke-7, kalau bisa. Mau laki mau perempuan digundul. Cuma banyak sekarang pasangan muda, apalagi anak pertama perempuan, rambutnya banyak hitam gitu. Sayang jangan. Padahal kan itu masih kecil. Anaknya belum genit, emaknya yang genit. Nggak apa-apa korban. Udah gitu kalau udah dicukur, rambutnya jangan dibuang, ditimbang. Rambut dikeringin, ditimbang berapa gram beratnya. Kalau beratnya 2 gram, orang tua sunnah sedekah uang seharga 2 gram emas. 2 gram berapa? 1 juta. Berarti sedekahlah 1 juta. Tapi dikeringin dulu. Nah ini yang hampir ini orang tua muda ini masih berat untuk gundul anaknya. Katanya nggak cantik lagi nanti katanya. Padahal cantik dan gaya itu kan ukurannya Allah. Justru katanya kalau menurut Allah kalau nggak digundul malah nggak cantik. Bikin cantik karena itu buang sial, ya gundul habis, pelontos. Ini pertama yang hampir udah banyak meninggalkan ini. Nomor 2 nama. Nama itu yang bagus kan, nama-nama yang dimulai dengan kata Abdul kalau laki-laki. Abdullah, Abdurrahman. Kalau nggak nama Nabi, Ahmad, Muhammad, Ismail, Ibrahim, atau nama malaikat, atau nama ulama. Ini kadang-kadang saya kan juga ngajar. Saya baca absen anak-anak sekarang ini, hampir nggak ketemu kata Muhammad. 1 kelas. Yang orang David, Tony, yang gitu-gitu. Abdullah udah nggak ada. Yang Abdul, Muhammad hampir. Abdul sama sekali. Dari sekian kelas yang saya absen nggak ada nama Abdullah. Padahal itu nama paling dicintai Allah. Nomor 2 malah nama Nabi. Bahkan kata ulama, satu keluarga kalau bisa jangan nggak ada satupun yang nggak pakai nama Muhammad misalnya. Apa anak kedua, anak ketiga, keempat terserah. Meskipun Muhammadnya diganti Muhammad apa misalnya ya. Kadang-kadang kan orang cuma mikir ini bahasanya didengarnya enak, gitu kan. Artinya apa kadang-kadang nggak tahu nama bapaknya, neneknya dirangkai jadi satu jadi nama. Padahal al-asma min ba'di doa. Nama itu bagian dari doa. Jadi kalau ada orang namanya Mahmud, Mahmud artinya orang yang terpuji. Harapannya apa? Ini anak mudah-mudahan besar menjadi orang yang terpuji. Ada lagi. Namanya siapa? Tony. Kok Tony? Iya. Dari mana? Di Quran Ustaz. Saya baca. Di mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cuma syaitan. Harus digurukan juga nama itu. Misalnya ada sesepuh di sini ada Ustaz ke anak saya kasih nama ini apa gitu. Jangan salah. Ya, nah, karena al-asma min ba'di doa.
nama-nama sudah mulai kadang-kadang malah ikutnya nama-nama artis barat kadang-kadang. Ya. Nah, silakan pertanyaan sekarang kalau ada yang ditanyakan.